Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Semua para kiai, para habaib, jabat negara semua yang saya hormati, wabil khusus guru saya juga guru kita semua Kiai Robi Mabrur, wabil khusus Bupati Rembang Kiai Haji. Bukan ini, saya hormati Bupati saya dulu. karena kemarin dia datang ke saya, komplain saya tidak pernah datang ke pendopo Rembang. Jadi korbannya ada hanya Bupati Tuban tapi juga Bupati Rembang. Jadi klaim korbannya hanya Bupati Rembang ini agak hoax gitu ya. Bupati Rembang kemarin datang ke saya 2 kali. Tidak ajudannya bupatinya. Itu juga undang saya belum bisa karena sebetulnya simpel. Semua sepakat Kiai Haji Hafid, yang satu Kiai Haji Buddha. Jadi ojo sampai nguyai segoro gitu. Jadi saya belum pernah. Kemarin Kiai Haji Robah Maksum juga datang ke saya minta ngaji, saya juga belum bisa nuruti karena sudah Kiai Haji semua. Itu kan bupati yang Kiai itu yang ma'ruf kan 3, Kiai Haji Hafid, Kiai Haji Fatul Huda, Kiai Haji Robah Maksum. Nah ini sebagai hormat saya sama Kiai Mabrur, tema kali ini agak serius karena kita tahu Kiai Mabrur termasuk Kiai yang serius. Saya menangi beliau banyak karena juga teman bapak saya. Saya menangi ketika beliau agak polemik fikih dengan Mbah Mun tentang masjid jin. Dan saya suka polemik itu karena saya suka polemik ilmiah dan itu tidak masalah dalam tradisi perdebatan para ulama. Jadi saya tahu betul kalau Mbak Mabrur termasuk jenis Kiai yang serius. Sebagai penghormatan saya, nanti setidaknya 4 jam saya akan serius dan zaman nggak boleh tertawa, harus serius terus. Begini, Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilur Rahman. Mungkin kebanyakan orang itu melihat karena kasratu ibadah, karena ibadahnya banyak, tapi sebenarnya itu enggak. Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilur Rahman karena kepeduliannya memaklumatkan kebenaran. Seorang lagi, karena kepeduliannya memaklumatkan al-haq. Beliau tiap malam tuh nangis, senangis-nangisnya, ya Allah ini tidak fair, dunia ini tidak fair. Engkau zat paling penting karena engkau pencipta langit dan bumi. Kemudian yang dikenal selain engkau, engkau yang memberi rezeki mereka, kemudian mereka tidak kenal engkau. Dunia ini tidak fair. Tiap malam gerutu begitu. Itu munajatnya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Saya menghafalkan teks itu karena saya punya niat juga dapat berkah kalimat itu. Teksnya begini, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Tentu kita bacanya la yahzununi karena kita mengikuti qiraahnya Imam Asim. Beliau memang mengatakan hazana yahzun itu mutaaddi bi nafsi. Beda dengan Imam Nafi', beliau bacanya ahzana yuhzinu, sehingga kira-kira kalau kelompoknya Imam Nafi' bacanya innahu la yuhzinan. Saya di Jogja di mana-mana ngomong sorok supaya orang nggak bisa sorok ya jadi mufassir. Jadi ngomong sekaligus kritik. Jangan sampai yang nasir nggak bisa kemudian jadi apa? Mufassir. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Ya Allah, saya sangat-sangat gelisah karena sudah ada inna masih pakai lamu taukid. Saya sangat-sangat gelisah karena saya tidak melihat di bumi ini yang menyembah engkau selain saya. Terus beliau menggerutu terus, ini tidak fair. Yang mendapat rezeki dari engkau kan tidak hanya saya, semua pakai rezeki engkau, semua pakai bumi engkau, semua pakai oksigen engkau, semua pakai fasilitas engkau. Kemudian yang kenal hanya saya, ini tidak fair. Kenapa tidak fair? Ya karena Allah itu harus dikenal. Terus akhirnya Nabi Ibrahim diangkat ke alam malakut. Wa kadzalika nubi Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Diangkat di alam malakut, ditunjukkan sekian ribu atau juta malaikat yang semuanya menyembah Allah, baca tasbih. Sehingga Ibrahim tenang karena ternyata yang menyembah di kerajaan Allah tidak hanya Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau kembali lagi ke bumi sendiri. Target pertama apa? Memaklumatkan kebenaran. I'lanul haq. Maka syarat utama jadi nabi itu harus ikhlas.
Kita tahu Nabi diangkat di Gua Hira, tentu nggak ada saksinya. Pertama beliau pulang setelah mengkonfirmasi diri bahwa beliau benar-benar Nabi, dikomunikasikan dengan Waraqah bin Naufal lewat istrinya Khadijah Al-Kubra tadi. Beliau Sa'idah sofa, naik ke sofa, kemudian memaklumatkan diri, saya ini Nabi. Kita tahu akhirnya dikomentari buruk Abu Lahab, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'atana. Tapi awal dari segalanya itu adalah memaklumatkan kebenaran. Sehingga kiai-kiai yang terlalu tawadu itu sebenarnya kasus. Jadi makanya saat dipuji tawadu itu gak bangga. Karena tawadu itu kasus kalau tidak hilang. Saya bayangkan adegan di pedalaman Banyuwangi, orang mudah mencari ahli takrib karena alumni sarang, tulis saja ahli Fathul Qorib dalam kurung tulas video, tulis saja supaya siapa saja yang mau konsultasi Fathul Qorib datang ke sini. Nah, kesalahan santri-santri adalah orang tahu bedan karena tulisan bedan, orang tahu bar karena tulisan bar, orang tahu dokter spesialis gigi karena ada tulisan dokter spesialis gigi. Tapi orang nyari ahli takrib itu susah, padahal alumni sarang banyak karena tidak punya keberanian ahli Fathul Qorib. Dan sebagian memang nggak ahli betul itu masalahnya karena memang mondoknya tidak serius. Tapi sebetulnya harus, pelang itu harus. Kita tahu Anwar Mismus juga karena ada pelang. Kita tahu pendopo itu milik Pak Fatuhda karena ada pelang kantor bupati. Jika saya masuk nggak boleh kan saya ada bupati. Jadi memang secara fikih saya haram masuk itu karena kantor bupati. Jadi kalau saya masuk malaikat tanya, oh masuk Anda kan ada bupati. Daripada kena hisab itu sudahlah saya tidak perlu datang kan. Jadi sebelum itu ditulis kantor bupati dan yang diundang gitu, itu baru nanti saya datang. Tapi kan nggak mungkin ada tulisan seperti itu. Jadi ini pentingnya, penting saya utarakan. Jadi kerisauan seorang Khalilur Rahman adalah ketika Allah la yu'raf, tidak dikenal. Sehingga para wali, para ulama itu tajud pertama itu memaklumatkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai azan lughatan al-i'lam, dimaklumatkan. Sehingga saya di Jogja itu mulai ketemu orang ateis, orang salafi, orang ekstremis. Kalau itu yang dikaji tentang ulumul Quran, saya tetap datang. Termasuk ketemu kelompok yang macam-macam, yang mudah ngafirkan orang macam-macam. Sebagian mereka juga akhirnya nggak terlalu takfiri. Saya pernah tanya ke mereka, laukana Rasulullah SAW hayyan ayardo ayufarroqo huwa bena umati. Andai kan Nabi itu suka, apa beliau ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya, dengan kamu menstatuskan umatnya sebagai kafir. Ironisnya kamu mengkafirkan umatnya berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Itu ibarat kan saya punya anak nakal, kemudian kamu provokasi, Gus ojo aku anak, itu saya mesti tersinggung. Soal nakal biar nakal itu anak saya, paling banter tak beri kasih sanksi, uang jajan tak kurangin. Tapi kalau ada tonggong provokasi supaya tidak saya aku anak, saya pasti tersinggung. Rasulullah itu asyaddu hubban li ummati, sampai beliau tahajud itu karena minta hak syafaat. Dan hak syafaat itu diberikan sama orang yang salah. Memang dari awal Nabi ngintikan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaat itu saya persiapkan untuk umatku yang gak jelas-jelas itu. Karena kalau orang soleh-soleh itu ya malah panitia syafaat, jangan minta syafaat. Saat nanti punya rencana jadi panitia syafaat, bukan karena sombong, karena kasihan Nabi kalau ngurusi sampean-sampean gini. Karena Tuban itu punya dua status, bupatinya bilang kota wali, tapi orang luar tetap bilang kota toa. Ini kan masalah. Jadi ini dua nama yang adu nyata kan. Kalau melihat Mbak Mabrur, ini ada Mbak saya Gusman, itu ya kota santri, tapi tetap saja yang dijual di jalan-jalan itu toa, bukan tasbih. Jadi ini kan yang benar mana? Itu kan ya sama-sama benar kan. Yang kawasan sini kan jualannya tasbih, yang sini, yang sana-sana tidak tahu saya, karena saya tidak pernah beli. Jadi pertarungan binal haqqi wa binal batil dimulai dari memaklumatkan. Sehingga nggak apa-apa, meskipun faktanya masih banyak dijual tua, nggak apa-apa kita maklumatkan bahwa ini kota apa? Wali. Karena hadaddin itu dimulai dengan maklumat, dengan iklan. Ketika Fir'aun merasa sebagai Tuhan, ketika Abu Lahab merasa sebagai penguasa Mekah, para nabi tetap bilang, hadihi ardullah, ini bumi Allah, bukan bumi kamu. Ka'bah juga disebut Baitullah, meskipun saat itu dikuasai Abu Jahal CS yang ada Lata, ada Hubal, ada Uzza dan sebagainya.
Maka ketika saya datang ke Korea, alasan saya memang tiga. Gus Robib tentu masuk kriteria itu, pernah guru, pernah sepuh. Sama yang ketiga itu saya menentukan. Itu biasanya di desa-desa binaan. Atau orang Korea itu lama ngaji, saya ada 6 tahun ngaji saya di Jogja. Karena rata-rata ketuanya itu orang Jogja, orang Solo Raya. Ketika saya datang ke Korea, saya di sana 4 hari, 5 hari. Itu yang unik. Yang unik dari ajaran itu apa? Saya pernah ya Allah, makna pokok kalimat ini saya paham, tapi saya tidak paham maksud. Yaitu Allahumma rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Faktanya di belahan bumi sana ada yang nggak ada tasbihnya. Padahal engkau bilang bahwa pujian kepada engkau yang memenuhi langit dan memenuhi bumi. Lalu fakih babi ardil mu'attilah, bumi-bumi ateis kayak apa? Singkat cerita, saya semacam dapat satu pemahaman bahwa itu tetap iya. Ternyata betul. Orang Indonesia yang di Korea Selatan itu 49.000, dan itu 80% mereka sholat dan peduli ingin bikin masjid. Meskipun masjidnya sewaan, jadi jangan difekih pakai madzhab Syafi'i. Ini wakaf kok tidak mu'abbad. Sudah ada usah fakih-fakihan, pokoknya amal itu baik gitu saja. Atau pakai figuda. Sehingga kadang bawah itu bar, atasnya lagi gereja, pol atas masjid, kadang masjid, bar, gereja. Saya beberapa kali pengajian di sana mau ke masjid lewat gereja dulu, kadang lewat bar dulu. Pernah ada anak-anak Indonesia bilang, saya pernah mau Jumatan terlambat 20 menit, masuk bar dulu, tertarik, tak nikmati baru Jumatan. Karena harus melewati bar. Nah, pertanyaannya begini, ketika terjadi ikhtilatul haqqi wal batil atau al-ikhtilat bainal haqqi wal bainal batil, lalu Allah lebih suka penamaan apa? Ini ardul muwahhidin atau ardul mu'attilin? Bahasa Arab modern kalau bilang ateisme itu apa? Al-mu'attilah. Kalau yang partainya namanya Syuyu'i, biasanya kalau orang bilang komunis itu Hizbus Syuyu'i, kan ya? Tapi kalau untuk akademiknya dibilang apa? Al-mu'attilah. Ini penting saya tegaskan karena kita kajiannya akademik, sangat-sangat akademik. Ketika saya mengkaji beberapa khazanah, Allah itu lebih suka penamaan dengan hak, meskipun itu tidak nyata. Li'anna Rasulullah yuhibbul fa'la, karena Allah, Rasulullah itu suka apa? Tafa'ul. Sehingga orang Arab kalau perjalanan jauh yang potensi bahaya, itu bahasa Arabnya sebenarnya mahalik, tempat yang bisa membunuh karena di belantara. Tapi bahasa Arab mahalik itu nggak ada, yang ada mafawis. Mafawis jamu fausin, jadi justru mahalik oleh orang Arab disebut mafawis. Itu mintori kilfali, karena orang Arab itu suka apa? Tafaul. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Sehingga bahasa Arabnya gurun pasir yang bahaya bukan mahalik tapi mafawis. Nah, seperti itu ban, ya sudah aja, katakan saja kota wali. Sehingga nggak jadi wali malu. Meskipun ya agak perjuangan, daripada dikatakan kota tua yang nggak minum tua harus minum mas sebagai jati diri kan gitu. Maka sudah dinamai kota tua kita ada minum. Tapi kalau dikatakan kota wali yang nggak wali kan malu, sehingga yang nggak wali keluar dari Tuban. Yang boleh di Tuban hanya apa? Wali. Tapi ya wali-wali kelas punya anak putri, ya wali kan kelas-kelasan, tidak perlu jadi wali kayak wali Songo. Malah tidak sopan kalau nyanyi wali Songo. Nah ini penting saya utarakan. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim karena kepedulian itu, kepedulian saya ini susah ya Allah, sesusah-susahnya. Karena yang tahu engkau Tuhan itu hanya saya. Makanya banyak ulama mengatakan semua kata ibadah di Quran itu maknanya ma'rifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni. Karena yang dikatakan ibadah menyembah Allah, dan menyembah Allah dimulai tahu Allah itu siapa. Maka awal wajibin ala insan bukan ibadah tapi ma'rifatu. Lalu ma'rifatu itu apa? Ya wilayahnya ulama yang tahu, yang bisa menjelaskan Allah itu siapa. Saya pernah ketemu sama dokter ateis, tanya, Pak Bahak, saya tidak mau Islam selagi Anda tidak bisa menjelaskan tentang konsep Tuhan. Terus saya bilang gini, ini diskusi ala goblok apa ala orang pinter? Kata. Ya ala orang pinter, saya ini dokter. Kata. Terus saya ngambil gelas tak tumpahkan. Ini tumpah ya, sebabnya apa ya? Anda tumpahkan. Terus gelas ini kalau saya pecah sebabnya apa? Sebabnya Anda pecah. Ya oke, berarti kamu harus bilang bumi ini kenapa wujud?
Apa saya harus bilang nggak ada sebabnya atau ada sebabnya? Kalau kamu bilang nggak ada sebabnya, maka diskusi ini menjadi bodoh. Oke, ada sebabnya lah ya. Penyebab itu oleh Islam disebut Tuhan. Maka dalam ilmu mantek sebetulnya kata Allah itu nggak ada. Yang ada Allah, yang ada disebut musabbibil asbab. Al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Alam ini ada. Kalau ada pasti diciptakan oleh wujud. Tidak boleh sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa'innal adama la yakhluqu wa la yu'athir. Namanya sesuatu yang nggak ada pasti nggak bisa jadi faktor. Kalau alam ini wujud pasti faktornya sesuatu yang wujud. Karena faktor ini penyebab, kita sebut faktor yang kausa prima, atau dalam bahasa tauhid disebut musabbibil asbab. Lah itu oleh Islam dinamai Tuhan atau dinamai Allah. Tapi kelirunya dai-dai kadang bilang langsung Allah, makanya mereka nggak paham Allah itu siapa. Nah sebetulnya Quran itu pakai manhaj yang saya utarakan tadi. Quran itu di awal-awal turun tidak pernah nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama pencipta. Kemudian setelah surat Iqra, surat Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir tapi wa rabbaka fakabbir. Begitu juga di surat Baqarah awal-awal tuh, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum zaba alladzi khalaqakum. Ini penting saya utarakan supaya clear bahwa Quran turun itu sesuai muqtadal akal, sesuai psikologi pemikiran manusia. Ketika Fir'aun berdebat sama Musa, itu nggak tanya Allah itu siapa. Kamu siapa Musa? Saya utusan Robbil Alamin. Wama Robbul Alamin? Tuhan Robbul Alamin itu siapa? Robbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Kalau Tuhannya langit, Haman dipanggil, ya Haman ibn li sorhal ali abdul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kalau Tuhan di langit, oke, Haman bikinkan piramida ini. Nanti saya mau melihat Tuhannya Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Kalau Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin wairi. Setahu saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan saya. Berarti yang jadi Tuhan saya. Akhirnya Musa pakai logika yang sebetulnya cemen, tapi justru itu yang bisa membunuh argumentasi siapa Fir'aun. Terus Nabi Musa bilang, sudah gini saja, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Akhirnya para penggawa Fir'aun menjadi mukmin meskipun ikhtafau imanahu, atau kalau satu orang ya ikhtafa imanahu. Kenapa logikanya? Kalau mbah-mbahnya Fir'aun itu ada, buyutnya ada, nenek moyangnya ada, lalu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan, buyutnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Nah, logika itu yang menjadikan apa malah, kalau dalam bahasa Quran al-malah, tokoh teras di kaum Fir'aun itu namanya al-malah. Akhirnya mereka akhwa imanah, barokahnya argumentasi yang solid, yang solid. Maka yang bisa menolong, tadi Pak Huda sempat menyebut saya punya komunitas di UGM di UI. Saya bilang saya itu termasuk orang yang termasuk pemberani. Saya bilang di UI dulu, lembaga pendidikan bagus, administrasi bagus, tapi biarkan ulama, tidak usah administrasi, tidak usah lembaga. Bayangkan kalau orang belajar Islam harus daftar registrasi, baru diajari dosen. Kalau orang kampung mau tanya, gimana gue supaya manasik haji saya sah, bayar registrasi dulu, kuliah dulu, baru dapat. Kalau begitu Islam sama. Maka biarkan kiai-kiai saya tidak usah punya gelar. Saya berapa kali ditawarin gelar, tapi saya malah bingung. Kalau saya punya gelar, itu orang mau tanya saya harus lapor, bayar registrasi dulu, terus konsultasi baru tanya. Tidak punya gelar ini dibully ngalor gitu seperti ini. Ini nanti saya juga ngaji di Panjunan Bapak. Tahu kalau saya datang di sini, pale-pale saya, pokoknya nanti malam langsung ke Panjunan. Ini perintah. Ya. Terus saya hanya bikin syarat, sementing nggak ada podium, nggak ada acara. Oke, siap, malah enak murah jadi kata. Saya di sini juga gitu, kemarin saya bilang ke santrinya Gus Rokib, sementing nggak ada podium, nggak ada apa. Nah saya berharap Islam ini harus dibawa dengan zaman Rasulullah SAW, yaitu qul falillahil hujjatul baligh, dibawa oleh argumentasi yang final, bukan dibawa oleh lembaga. Meskipun kita nanti butuh, saya setuju, misalnya NU bikin rumah sakit, bikin lembaga, saya setuju. Tapi ini tetap sifatnya itu bangunan. Di mana-mana bangunan itu tidak bisa ngawal iman. Yang bisa ngawal iman hanya hati, karena iman itu fi'lul qalbi, akidah. Buktinya apa ya teman-teman yang di Korea tadi, karena kecilnya ngaji di musola, ngaji di kiai,
Mereka nggak bisa menerima pikiran Trinitas Kristen, nggak bisa menerima pikiran ateis. Tetap ini di bawah pikiran bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu wajibul wujud di bawah. Nah, ini yang dimaksud yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil asal dia iman pasti al qaulus tsabit. Kenapa dikatakan al qaulus tsabit? Fa innal qaula bil batil la subutalah. Karena ngomentari barang batil itu hakikatnya nggak ada. Pernah nggak ada hakikat kalau Tuhan tiga? Kan nggak pernah ada. Sehingga kalau barang batil istilah Tuhan itu kaburas kalimatan takhrujumin afwahim. Kalimat batil itu kalimat yang keluar dari mulut yang tidak menunjuk musamma. Misalnya sampean bilang gini, Gus Baik itu bupati, kenapa tidak ke kantor kabupaten? Wah itu kalimat hoax, saya ada bupati kok kamu bilang. Nah, Yesus itu Tuhan, itu namanya kalimatul batil. Itu menjadi kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk musamma. Yang dikatakan kalimatul haqqin adalah kalimat yang benar dan menunjuk musamma. Misalnya Allah itu Tuhan, itu kalimatul haqqin. 1 tambah 1 itu 2 kalimatul haqqin. 2 tambah 2 itu 4 itu kalimatul haqqin. Dan Allah menjamin kalimatul haqqin yaitu tauhid adalah yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabit. Sebab itu agama ini dikawal oleh kalimat. Kalimat itu logika yang sehat. Jika orang Islam yang kerja di Swiss, kerja di Jordan, kerja di negara ateis, itu semuanya tetap Islam. Karena Allah menjamin yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabit. Coba kalau kita biasakan umat dilindungi lembaga, kalau di daerah atau negara yang nggak ada lembaga Islam, mereka tidak bisa juga nggak bisa karena bergantung lembaga. Tapi uniknya Pak Huda, para profesor yang ngaji sama saya atau ikut kajian itu, mereka setuju. Oke Gus, saya siap ngaji sama Anda dan waktunya terserah Anda. Sekali-kali kita anut jenengan. Ya sudah, mereka sampai sekarang saya kalau ngantor ke Jogja itu nggak ada tanggalnya, semau saya, dan mereka tetap ngaji. Jadi itu satu kemenangan ketidakjelasan melawan kejelasan. Mereka kan biasa jelas disiplin, tapi harus nggak disiplin. Kata saya gini, kebutuhan agama itu 24 jam. Kalau tanya harus prosedur kayak apa umat? Saya kadang di pasar itu cegat orang, Gus leren, badhe takok. Bojo kula niku gede terus nglangkai dina khat iki apa jenenge? Terus wajib salat ta ora? Wajib. Wong yang ngliwati adat khate wajib jenenge mustahab. Ya Gus matur nuwun. Coba kalau kita pakai lembaga daftar dulu, kuliah dulu, terus nunggu dosen yang ahli apa? Baru dapat mata pelajaran. Jadi oke lah kita butuh lembaga, butuh kekuatan fisik. Tapi yang dibawa Allah dan Rasul awal-awalnya adalah qul falillahil hujjatul balighah wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala. Jangan sampai kita punya lembaga besar tapi kropos argumentasi. Saya punya sekian kenangan. Saya pernah ketemu sama beberapa pakar sosiologi. Itu di Uni Soviet, ya di Uni apa? Soviet. Itu terkooptasi 100 tahun oleh komunis. Tapi mereka di basement, di bawah tanah, itu mengajarkan tauhid sama anak-anaknya. Dan itu berpuluh-puluh tahun sampai ratusan tahun. Diajarkan yang benar itu tauhid. Rasulullah Muhammad adalah Rasul, ini Quran. Itu sembunyi-sembunyi, nggak ada lembaganya. Wong Islam di sana masalah, nggak ada lembaganya sama sekali. Ketika Uni Soviet merdeka, kelihatan shadaqallahul adzim. Negara-negara itu langsung menjadi negara Islam, yaitu jadi Czechnya, Uzbekistan, Tajikistan. Andai kan mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tidak belajar al-hujjatul balighah, maka tidak akan menjadi negara Islam. Pertama jadi persemakmuran, langsung menjadi negara Islam. Karena yang dipelajari al-hujjatul balighah, mereka terus belajar tentang tauhid meskipun tidak ada lembaganya. Nah, saya ingin Indonesia yang seperti ini terus. Monggo yang mengkaji lembaga ya monggo, tapi tradisi di kampung-kampung lah belajar agama terus. Jika ketika mereka jadi TKI yang bawa Islam, termasuk di negara ateis kayak Korea Selatan. Makanya ketika mereka minta saya lelang baju karena mereka banyak menghubungi saya, sama. Kalau peci Gus ya mau, sampai hampir saja saya pakai peci putih karena stok peci hitam saya habis. Nah, kalau sama tanya kenapa saya jarang pakai peci putih, itu memang korban fatwa dulu saya. Jadi Mbak Mun itu Mbak Uda itu kalau ada santri pakai peci putih itu marah. Cung saat keke so kaji adol Tegal saya ini kedul 5.000. Itu memang gitu. Terus saya ini
Ya aku ya yakin ngaku putih itu sunat kata Mbah Mun, tapi ya pondok-pondok Jawa Timur ben tetep sunat wadate ngono. Tapi iki aku kiai sarang kata Mbah Mun. Nglarani wong desa haram ta ora? Haram. Kok kaji desa atau Tegal disaingi kethu 5.000. Itu pikirannya Mbah Mun itu ida itu dosa. Karena kelamaan terngiang-ngiang fatwa itu, saya meskipun sudah kaji tetap pakai peci hitam. Tapi kapan-kapan saya juga pakai peci putih. Ini mau cerita saja. Jadi ya nggak apa-apa, memang dari awal nggak wajib. Tapi saya tetap suatu saat pakai peci. Karena memang bangun membolehkan, yang boleh itu Habib sama yang sudah haji. Yang di Pondok Sarang maksudnya, yang datang di sini ya terserah. Maksudnya ini cerita Pondok Sarang. Terus saya kan santri sarang, jadi sama nggak usah ini kan. Jadi ini mumpung ada beberapa guru kita ya, ada Gus Rawi, ada Bang Mat, ada Bang Muda, ada semua. Saya itu paling pede ngomong tuh di depan ahlul ilmi, karena ilmu itu butuh diuji. Jadi kebalikan kebanyakan orang, kalau kebanyakan orang ngomong di depan orang awam pede. Kalau saya kebalikan, ngomong di depan orang awam nggak pede, takut mereka tidak paham, malah ruwet. Mendingan ngomong di ahlul ilmi, yang paham setuju, yang nggak paham protes. Gak apa-apa, protesnya ahlul ilmi tetap bagus, karena jadi khazanah keilmuan. Saya berkali-kali cerita. Dulu itu pernah hampir ada keputusan orang rokok itu bayar dam karena pakai cengkeh. Cengkeh itu dalam dunia perkuaian itu dianggap pewangi. Dalam dunia apa itu wedang ronde itu juga dikasih cengkeh karena dianggap pewangi. Kalau dianggap pewangi berarti orang ikhram rokokan bayar. Tapi itu akhirnya diprotes, dan protes itu bagus karena ilmu. Kalau gitu wong Jumatan sunat rokok karena pakai pewangi. Jadi imamnya rokok sunat tato yuk pakai. Karena ada pembanding seperti itu, fatwa itu dibatalkan. Akhirnya nggak jadi difatwakan kalau rokok berjenis pewangi. Karena kalau itu iya berarti yang Jumatan sunat rokok. Tapi tetap saja yang ikhram juga harus hati-hati karena ada unsur apa? Cengkeh, kayak yang di dunia bikin kue itu kategorinya pewangi. Tanyakan mbak-mbak atau ibu-ibu yang bikin kue, tuku cengkeh ben tambah apa? Wangi. Berarti cengkeh berstatus pewangi. Nah itu andai kan tidak ada yang debat, mungkin jadi fatwa masif kalau ikhram itu rokok bayar. Ya, tapi resikonya kesunatan bagi yang Jumatan rokok, karena berarti pewangi. Jadi memang fatwa itu harus dilakukan. Ilmu loh, tapi syaratnya ilmu. Dulu pernah ada ulama ditanya, kenapa sih mayat harus di depan? Ya hakada wajadna salafan wa khulafan, mulai dulu namanya jenazah di depan. Tapi ada saja ulama yang agak balil kalau dalam dia beritik. Enggak, jenazah itu udah imam di belakang juga gak apa-apa. Sampai lihat di kitab Mahali. Wal kaulusani jenazah itu gak harus di depan, di belakang juga gak apa-apa. Fa'innal janazah laisat biman zilatil imam. Janazah kan gak imam, ngapain harus depan? Ini gak usah dipraktekkan, nanti dikira aliran sesat. Nanti Mu'ituban langsung fatwakan itu aliran sesat. Padahal itu ada di kitab Mahali. Tapi barokahnya kitab itu apa? Ketika kita di Ka'bah, itu nyaman saja nyolati janazah, padahal janazahnya di kamar belakang. Coba kalau nggak ada khazanah itu, mungkin kita bingung, ini gimana sholat janazah di Masjid Haram, mau nggak ada janazah di depan. Tapi kita punya takbirnya, boleh janazah di belakang karena memang dia ada imam. Tapi nggak usah dipraktekkan, nanti dikira aneh. Tapi itu khazanah ilmu tetap kita pakai, jadi nggak usah dipraktekkan tapi kita pakai. Karena Arab Saudi itu trauma tahun berapa kan ada orang pura-pura bawa jenazah, ternyata itu AK-16 terus dipakai nembakin orang di seputar Masjid Haram. Semenjak tragedi itu jenazah tidak di depan karena takut kamuflase tadi, jenazahnya di kamar belakang. Itu di kitab Mahal itu ada takbirnya, jenazah itu udah harus di depan menurut Kaulsani karena tidak ya, jangan diperhatikan seolah lagi, jangan diperhatikan, tapi tetap harus tahu supaya punya khazanah. Sehingga saya tahu betul Mbak Mabrur masalah Jumatan itu fanatik, harus di masjid jamaah gini. Saya tahu dari Mbak Mun itu khazanah, ya harus kita terima meskipun kayak yang lain beda, nggak apa-apa. Mulai dulu ikhtilaful a'immah apa? Ramadan Maliki air dipakai wudhu, dipakai lagi boleh, dipakai mandi junub, dipakai lagi boleh. Alasannya
Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Tahuran itu wazan fa'ul. Fa'ul itu lil kasrah. Kalau Allah ghafir sering mengampuni disebut ghafur. Allah syakir sering terima kasih disebut syakur. Allah sering belas kasih disebut ra'uf. Berarti ma'an tahura ma'an yutatahharu bihi marratin. Ini air bisa dipakai mensucikan berkali-kali karena tahur wazannya fa'ul. Tapi Imam Syafi'i enggak. Cara berpikir Imam Syafi'i, setelah dipakai basuh hadas, hadasnya pindah di air itu. Berarti air itu berhadas. Jadi sudah tidak punya kekuatan mensucikan lagi. Sehingga dalam fikih Syafi'i dikenal ada mustah. Gak apa-apa, ini khazanah. Kita dengar saja. Barokahnya kita dengar, suatu saat kita mengalami kondisi tertentu, ya ikut saja madzhab Maliki. Gak apa-apa, makanya ilmu itu harus didengar, cocok dan cocok. Seperti kritik Pak Uda pada saya harus didengar, cocok dan cocok. Ya gak apa-apa, itu fair. Fair. Saya punya alasan juga fair, karena di situ tulis kantor bupati. Kalau saya masuk, udah bupati kok masuk. Kecuali digandeng dari depan Pak Uda. Tidak digandeng, berarti nanti lo kok masuk digandeng bupati. Jadi saya mohon sekali, agama ini dimulai dari memaklumatkan diri. Ini penting saya utarakan supaya jelas. Itu anak-anak di UI. Kayak apa susahnya umat kalau konsultasi agama saja harus ke kantor bayar registrasi. Konsultasi kedokteran juga gitu. Makanya banyak yang dokter yang ikut ngaji saya. Oke Gus, saya nanti jadi dokter, punya jam dokter, tapi punya jam kiai. Di luar itu ditanya kayak dengan di jalan saya jawab, di mana-mana saja. Lah umat sakitnya ketemu pas di jalan kok jawabnya nunggu besok pas jam buka sedang mati. Sama kan orang yang mustahadah tadi ketemu saya di pasar, masa nunggu sowan. Akhirnya mereka terbiasa, oh ternyata orang yang udah jelas itu jelas bagaimana. Semenjak itu mereka akhirnya akui, ternyata ketidakjelasan para kiai itu bagian dari kejelasan tadi. Jadi kita harus punya keberanian menjelaskan kenapa si kiai itu kok gayanya agak jelas. Ya barokahnya agak jelas itu on time, full time. Coba kalau jelas, menerima santri hanya jam segi. Terus saya ini biasanya jam 5 itu ngaji fatwa. Kalau maghrib setengah 5 saya ngaji fatwa sampai maghrib. Berhubung saya dari akan Gus Rohib di sini tadi pagi jam 7 saya ngaji sampai jam 8. Jadi apa itu takjil. Karena sore ini saya mau ngaji di sini. Jadi tapi tetap jelas saya tetap ngaji meskipun pakai takjil. Coba kalau kita konsisten jam, kalau enggak jamnya ya perai saja. Dan sehari-hari pergi terus perai terus. Jadi ini penting saya utarakan, problem kita adalah setelah NU besar itu terus dilembagakan. Terus kita nganggap lembaga ini segala-galanya. Oke, kita sepakat manfaat, memang lembaga itu manfaat. Oke, manfaat UI, manfaat kita. Tapi para penyuluh yang low profil itu yang manfaat, karena yang bisa mengawal Islam adalah al-hujjatul balighah yusabbitu wa'uladina amnu bil qawli tsabit. Kaul itu maknanya logika. Karena orang Islam Indonesia diajari ilmu mantek. Hadhil mawjudat mesti khalaqahal mawjud. Masa hadil mawjudat khalaqahal adam, itu akal mana saja kan nggak bisa nerima. Ini alam yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, itu kan stres semua. Sehingga orang Indonesia yakin hadil mawjudat mesti khalaqahal mawjud, karena mawjud pencipta harus bersifat super. Nah super itu oleh agama disebut wajibil wujud atau musabbibul asbab. Terus mereka di Korea ketemu orang ateis di Uni Soviet, nggak ada pengaruhnya karena pikiran-pikirannya Uni Soviet, pikiran ateis itu gak kelasnya berhadapan-hadapan dengan pikiran hak. Kama qala Allah Ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahu fa idza huwa zahid. Barang hak benturan dengan batil, pasti barang hak bisa melumat barang. Yadmahu itu sajatan tabluhu dimaksa, baca di tafsir Tobari. Ketika barang hak berhadapan-hadapan dengan barang batil, maka barang hak ini bisa melukai sampai menghancurkan otak-otaknya. Karena maknanya dimah itu otak. Jadi fayat mauruhu fayakunul batil mungkasiron kantisari dima. Kebatilan itu kan hancur kayak hancurnya otak. Hanya tidak akan hidup lagi karena orang otaknya kayak di Uni Soviet itu. Kayak apa komunis kuasa di Uni Soviet. Tapi orang-orang arim di Uni Soviet bikin gerakan belajar tauhid di bawah apa? Tanah, base camp atau apa basement. Ketika Uni Soviet mengalami persemakmuran, glasnost prehistorika itu langsung merdeka, langsung jadi negara Islam. Artinya laukanu andekan mereka nggak pernah belajar tauhid, nggak mungkin kan jadi negara Islam. Mungkin mereka kadung
ateis. Itu barokahnya menjaga argumentasi absolut, yaitu al-hujjatul balighah. Makanya saya mohon sekali, saya matur ke PBNU, lah kita jaga pakai lembaga, tapi yang paling bisa menjaga itu al-hujjatul balighah. Dalam tafsir Senawi dikatakan fa inna hizballahi humul ghalibun bil hujjah wal barohin la bisaulah. Saya masih ingat betul, yang bisa mengalahkan agama lain hanya al-hujjah wal barohin, bukan saulah, bukan kekuasaan. Karena kalau kekuasaan itu fluktuatif, tapi kalau al-hujjah pasti absolut. Karena nggak mungkin argumentasi tauhid kalah dengan argumentasi non. Jadi disebut yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Jadi saya tadi sebagai penghormatan saya sama Pak Mubrur, saya ngomong serius meskipun itu tidak kebiasaan saya. Saya itu memang biasa pikir serius, tapi penyampaiannya agak rileks. Tapi ini serius sebagai bentuk penghormatan saya sama Pak Mubrur. Dan saya kira ini cukup. Nanti kalau ada yang tanya, jangan curhat. Biasanya orang NU nak takut itu curhat. Tapi Gus carane ngalim kok jenengan. Wong aku dhewe iku ora iso ngalim awakku kersane pangeran, tak jawab. Nah takut carane bodoh tak jawab, karena saya pernah bodoh lama. Jadi carane bodoh ora usah diwarai. Nah carane pinter ya menurut pangeran. Jadi yang jelas saya ingin tradisi-tradisi kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalimatu haqqin maknanya itu rangkaian logika yang hak. Maknanya rangkaian logika yang hak tadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 itu kalimatu haqqin, rangkaian kalimat yang maknanya hak itu kalimat yang menunjuk musamanya. Memang 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Nah itu kalimatu haqqin. Yang Tuhan siapa? Allah. Yang Rasul siapa? Muhammad. Muhammad Rasulullah itu kalimatu haqqin. Sehingga menjadi kalimat karena menunjuk musamma. Kayak ini misalnya Lata sama Hubal. Ini apa? Oh itu Tuhan. Wah itu kalimat hak. Itu batu yang dipahat. Itu baru kalimat hak. Maka semua kesalahan dimulai dari inhiya illa asma'un samaitumuha antum ma'a ba'ukum. Wong batu yang dipahat kok kamu katakan Tuhan. Ya, akhirnya kamu terjebak bilang mengatakan Tuhan. Paham ya? Coba kalau dari awal Lata dan Uzza, wah ini batu ini dari Ponorogo. Pemahatnya namanya Zaid. Ini harganya sekian. Suatu saat ada lebih bagus, ini sudah kuno ini, buang aja. Pasti tidak akan disembah. Tapi karena dinamai Tuhan, akhirnya maka semua kesalahan dimulai dari salah penamaan. Dan sebab itu Allah pertama kali ngajari Nabi Adam wa 'allama Adamal asma, karena sekali salah penamaan itu bahaya. Coba wong sing di bojo gara-gara dari bojo garwo, sigari nyawa, sigari jiwa. Aku rumput dhewe bojo. Ana wong sing otoriter darani bojo kanca wingking, wis ora tau dilibatno urusan. Nah saya ini jenis bainahuma, ya udah begitu. Makanya saya jarang pergi sama istri. Istri saya umroh sendiri, haji sendiri saya. Ya kadang-kadang bareng. Sampean tahu lah, tentu jam barengnya suami istri kapan. Karena tadi saya itu mangkal sama istilah garwo, sigari jiwa. Wong darani bojo, wah aku nak rono bojo padha karo mati. Lagi tinggal tolong dino kelabakan. Jadi salah penamaan. Kok seneng cawe itu sing ra jelas solihai, gak jelas terus pergi cinta mati. Cakup kula melek seneng nanti kono. Jadi Allah itu mengkritik manusia itu karena inhiya illa asma'u samaitumuha antum. Nah, terus Allah mengajari kita tradisi mantek. Jika kalimat itu tidak benar, maka dinamai kalimat karena takhruju min afwahihi. Misalnya saya bilang gitu, Fir'aun itu Tuhan. Kalimat Fir'aun itu Tuhan adalah kalimat karena keluar dari mulut. Tapi tidak ada artinya karena tidak sesuai fakta. Makanya Allah kalau ngendikan kaburas kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa. Ayat-ayat seperti ini jarang yang mengkaji. Makanya saya tadi mengatakan, pertama kewajiban seorang alim adalah memaklumatkan ilmu. Dengan dimaklumatkan orang mau belah, tapi enggak, kadang orang alim kok bikin plang saja enggak mau. Loh, saya enggak bisa disalahkan, bodoh saya ada plangnya LP3IA, Lembaga Kajian Quran. Pak Uda enggak bisa disalahkan, jelas ditulis bupati. Jadi yang nyari jelas di situ, bukan di talun. Ini karena banyak temannya bapak saya dulu sering diceritain Haji Bagrun itu banyak anak talun sampai sekarang banyak mondok di sana. Tapi ini kalau pertemanan kemudian dikonversi harus mau diundang itu mulai dari ikhlas. Jadi syaratnya ikhlas, yang berteman saja, tidak usah ngatur-ngatur. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.